anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rina. Kali ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Nah, pembahasan kali ini Ibu akan mengenalkan apa itu himpunan. Oke? Coba perhatikan ke sini ya. Kalian pernah nggak jalan-jalan gitu? Jalan-jalan ke supermarket, perpustakaan, atau ke pasar? Pernah? Pernah nggak mengamati kenapa penataan di supermarket, perpustakaan, dan pasar itu selalu dikelompok-kelompokkan? Misalnya, berdasarkan jenisnya. Misalnya supermarket ya, untuk sayur-sayuran sendiri, buah-buahan sendiri, sayur-sayuran dipisahin juga, sayur yang warna hijau, sayur warna merah. Untuk buah-buahnya juga sama ya, dari ukurannya, jenis-jenis buah-buahnya besar. Pernah nggak mengamati kenapa penataan di supermarket, perpustakaan, dan pasar itu selalu dikelompok-kelompokkan? Ada warna merah, hijau, kuning. Kira-kira kenapa ya? Ya, karena konsep himpunan itu sering kita temui di supermarket, pasar, atau perpustakaan, atau di toko-toko lainnya. Ya, dari ilustrasi tadi, ada yang tahu himpunan itu apa? Benar, himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda itu dapat berupa manusia, hewan, makanan, minuman, atau yang lainnya. Yang penting dapat didefinisikan ya dengan jelas berdasarkan biasanya warna, ukuran, atau yang lainnya. Contohnya, nah, perhatikan video dari Burina. Ada beberapa hewan yang terdapat di di hutan ya. Iya, ada contohnya gajah ya. Gajah di sini ukuran besar, kakinya ada 4 ya. Punya belalai juga. Ciri-cirinya seperti itu. Terus untuk yang berikutnya ada hewan lagi nih, perhatikan ya. Ada zebra ya, zebra itu bentuknya juga besar ya, kakinya 4 juga ya, punya ekor sama seperti gajah ya. Terus untuk yang berikutnya perhatikan, ada hewan lagi, badak ya. Badak kakinya juga 4, ukurannya juga besar, ada culanya juga ya. Terus untuk selanjutnya ada ekornya juga pastinya ya. Untuk hewan selanjutnya kalian perhatikan. Coba ya. Ya, ada onta. Onta di sini bukan besar, dia tinggi ya. Badannya kurus. Kakinya 4. Ya. Punya ekor juga. Terus untuk yang selanjutnya ada hewan apa lagi ya? Iya, kuda Nil. Kakinya 4 dia. Ya, di antara yang lain yang tinggal di darat, dia tinggalnya di air. Ya. Dia juga punya ekor. Ya. Untuk hewan selanjutnya perhatikan. Ada singa. Singa kakinya 4, punya ekor juga. Bentuknya juga besar ya, cuman lebih besar gajah daripada singa, seperti itu. Ya. Untuk yang selanjutnya ada hewan apa lagi ya? Perhatikan lagi. Nah, ini ada babi ya. Babi ini. Babi hutan ya. Kakinya 4. Ada ekornya juga. Ya, punya taring yang tajam dia. Untuk hewan selanjutnya hidupnya di air ya. Ada buaya.
Buaya kakinya 4. Ukurannya dia kecil, lebih kecil dari gajah. Pastinya. Ya. Tergantung kondisi badan sama usianya juga yang pastinya. Hewan selanjutnya ada jerapah. Ukuran jerapah tinggi. Dia nggak besar tapi tinggi ya. Kakinya 4, ada ekornya juga. Jadi contoh himpunan, misalkan ya yang pertama kumpulan hewan hidup di darat. Ya, kumpulan hewan hidup di darat. Contohnya yang apa? Kalian sebutkan ya. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Di video tersebut apa aja? Kalian sebutkan ya. Ketiga, hewan pemakan daun. Dalam video contohnya hewan pemakan daun itu kan udah jelas definisinya ya. Ada gajah, ada jerapah, ada onta. Untuk contoh yang bukan himpunan, perhatikan. Kumpulan hewan kecil. Dari gambar di video ya, hewan yang kecil itu belum pasti ya. Bisa menyebutkan misalkan singa, bisa saja Bu Rina menyebutkan apa namanya? Unta misalkan ya, tergantung berat badannya ya. Yang kedua, kumpulan hewan lemah ya, hewan lemah misalkan. Ukuran lemah itu berbeda-beda tergantung kondisinya, kondisi badannya mereka ya. Jadi kumpulan hewan lemah bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan hewan lucu. Hewan yang lucu yang mana aja? Ya karena tidak semua hewan itu lucu. Jadi sekarang kalian bisa membedakan ya, mana yang termasuk himpunan, mana yang bukan himpunan. Jadi di sini dapat disimpulkan, awas ya, yang termasuk himpunan itu berarti definisinya jelas. Kalau bukan himpunan, definisinya tidak jelas. Seperti itu. Untuk tugas kalian, silakan cari 5 contoh himpunan dan 5 contoh bukan himpunan. Bebas ya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, boleh benda mati, boleh benda hidup. Tidak harus seperti contoh Bu Rina yaitu hewan, tidak harus. Oke. Terima kasih. Tetap semangat. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.